Setelah 10 hari peperangan, balas dendam Pavilion Xingyun berakhir sudah. Lebih dari 20 sekte hancur, tapi Xiaoyang tahu ini belum apa-apa. Karena melawan Aula Jiwa, Pavilion Xingyun sendirian tidak cukup. Karena itu, ia mulai membentuk aliansi dengan memasukkan Huazong dan Burning Flame Valley ke dalam aliansi. Namun untuk melawan Aula Jiwa, dua sekutu belum cukup. Langkah terakhir adalah Menara Pil, faksi netral yang paling berpengaruh di seluruh benua. Di sana, para pemimpin mengungkapkan bahwa keputusan harus lewat pemungutan suara. Karena mereka hanya punya setengah dukungan, dan dalam 3 hari lagi akan ada pemilihan tetua baru, calon terkuat adalah musuh besar Yao Lao, Iblis Tua Hou. Jika ia naik, aliansi pasti gagal. Satu-satunya jalan keluar, Xiaoyan harus ikut kompetisi alkimia dan memenangkan kursi tetua sendiri. Halo guys, seperti biasa Bang Mamik kali ini akan membahas preview BTTH episode 174 sesuai dengan trailer yang sudah ada. Nah, apabila nantinya ada ketidaksesuaian dengan cerita dari video aslinya, Bang Mamik mohon maaf. Jadi Bang Mamik sarankan kalian menonton di website resminya ya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita mulai saja videonya. Cahaya matahari yang hangat menembus awan, menyinari puncak gunung, disusul dentuman gong kuno. Seketika, 7 sosok tua, para tetua utama Menara Pil kecil, badan pembuat keputusan tertinggi, muncul di panggung batu. Melihat kedatangan mereka, banyak orang segera membungkuk hormat. Di sisi lain, Xiaoyan memperhatikan ketujuh tetua itu, terkejut dengan fondasi Menara Pil. Ia menyadari kekuatan 4 tetua utama, terutama lelaki tua tanpa ekspresi yang berdiri di tengah. Lantas ia berkata dalam batinnya, 2 banseng tingkat menengah, 1 banseng tingkat tinggi, dan 1 di tingkat awal doseng bintang 2. Pantas saja mereka sebanding dengan Aula Jiwa. Ia menyadari betapa menakutkannya fondasi faksi-faksi kuno yang telah lama berdiri di dataran tengah. Bersamaan dengan itu, di sampingnya, Yao Lao berbisik bahwa tetua berpakaian linen itu adalah tetua agung Menara Pil kecil, yang paling senior di antara mereka, yang bahkan dirinya harus menyapa sebagai junior. Di sisi lain, seolah merasakan tatapan Xiaoyan, tetua agung lantas balas menatapnya. Dalam sekejap, Xiaoyan merasakan tekanan spiritual kuat yang tak terlihat, tapi karena kekuatannya sekarang berbeda, tekanan itu gagal menggoyahkannya. Melihat ketenangan Xiaoyan, tetua agung mengangguk kecil sebelum mengalihkan pandangan. Tak berselang lama setelah kejadian itu, dengan suara tuanya yang berwibawa, tetua agung mengumumkan dimulainya pemilihan tetua. Aturan dasarnya sederhana, bebas mengambil bahan obat apapun dari gunung, dan siapa yang memurnikan pil obat tingkat tertinggi akan menjadi pemenang. Mereka yang memenuhi kualifikasi segera maju dan mengambil posisi di lapangan, ucap tetua agung. Tak bersenang lama, beberapa balasan hormat terdengar, dan banyak sosok segera melangkah maju, mengambil posisi masing-masing di lapangan. Lantas, Xiaoyan berkata, "Aku juga akan maju," kata Xiaoyan sambil tersenyum, setelah mendapat dukungan dari Xuanyi untuk melakukan yang terbaik. Kemunculan Xiaoyan, seorang pemuda, menarik banyak tatapan bingung dari tetua yang hidup dalam pengasingan. Namun, tetua agung segera menjelaskan bahwa Xiaoyan, sebagai murid Yao Chen dan juara pengumpulan pil terakhir, memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Meskipun demikian, kerumunan masih berbisik, menganggap Yao Chen hanya ingin Xiaoyan mencari pengalaman. Mengabaikan bisikan semua orang, Xiaoyan lantas memejamkan mata untuk memulihkan diri. Setelah semua alkemis siap, tetua agung memberi perintah untuk memulai. Seketika, suasana menjadi tegang. Banyak alkemis mengeluarkan kuali obat mereka, dan api dengan kekuatan berbeda segera membakar, menaikkan suhu lapangan. Namun Xiaoyan, alih-alih mengeluarkan kuali, dia malah mengepalkan tangan kanannya, sehingga nyala api surgawinya segera bangkit, membesar di atas kepalanya membentuk kuali obat. Kuali dari api surgawi? Seru banyak orang, terkejut melihat trik itu. Kuali api yang terbentuk padat itu melayang di depan Xiaoyan. Keterampilan mengendalikan api surgawi hingga tingkat ini menunjukkan kontrol dan kekuatan spiritual yang luar biasa. Bahkan Iblis Tua Hou yang berada di dekatnya tertarik meski ia mencibir. Anggota generasi muda selalu melakukan hal-hal yang tidak berguna. Namun Xiaoyan mengabaikan perkataan tersebut, dan dengan segera ia menjentikan jari ke kuali dan api di dalamnya berubah menjadi naga api yang berputar-putar.
Kemudian ia menutup mata. Semua orang terkejut, namun setelah demonstrasi keahlian barusan, tak ada yang berani meremehkan pemuda ini. Bahkan Suan Kongzi bertanya-tanya, pil apa yang akan dibuat Xiaoyan kali ini? Yao Lao yang mendengar hal itu lantas menjelaskan bahwa ia hanya memberinya formula pil tingkat 9 terendah, karena formula tingkat 9 sangat langka, bahkan setara dengan keterampilan Do kelas Tian. Saat Yao Lao selesai bicara, Xiaoyan membuka mata dan mengeluarkan benih Bodhisattva. Kelompok Yao Lao segera tahu bahwa ia ingin membuat pil Bodhisattva. Namun Suan Yi khawatir lantas berkata, pil Bodhisattva terbaik hanya bisa menarik petir pil 9 warna. Hal ini agak sulit jika untuk mengalahkan iblis tua Hou hanya dengan itu, ucapnya. Meskipun yang lain juga bingung mengapa ia tidak memilih pil tingkat 9, Yao Lao meyakini bahwa Xiaoyan pasti punya rencana sendiri. Di sisi lain, Xiaoyan tersenyum tipis. Ia tahu semua orang meremehkannya, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ia telah mendapatkan pengalaman pemurnian pil yang luar biasa selama 100 reinkarnasi di bawah pohon Bodhisattva. Setelah mengeluarkan benih Bodhisattva, Xiaoyan langsung mengayunkan tangannya. Seketika, banyak sekali bahan obat meluncur dari cincin penyimpanan dan menumpuk di udara di atas kepalanya. Melihat tumpukan bahan obat yang mencapai ribuan itu, membuat para alkemis di sekitar menjadi terdiam. Mengabaikan keterkejutan mereka, lantas Xiaoyan menekan udara sehingga bahan obat itu dipisahkan dari tumpukan dan dengan cepat dilemparkan ke dalam kuali api buatannya, dan bahan obat itu langsung dilahap oleh naga api di dalamnya. Banyaknya bahan obat itu melebihi kebutuhan pil Bodhisattva, membingungkan kelompok Yao Lao, meskipun mereka akhirnya sepakat untuk menunggu. Selama proses pemurnian, iblis tua Hou adalah kandidat terkuat. Setelah 10 hari, sementara banyak yang gagal, iblis tua Hou berfokus meracik pil yang diyakini akan menarik kilat pil 9 warna. 3 hari kemudian, setelah sebagian besar alkemis telah selesai, fokus kini tertuju pada iblis tua Hou dan Xiaoyan. Tiba-tiba, suara keras rendah terdengar. Fluktuasi energi kuat menyebar, dan awan petir segera terbentuk di atas kepala iblis tua Hou. Ketika awan itu menunjukkan 9 warna, iblis tua Hou tertawa bangga menoleh ke Yao Lao. Hahaha, Yao Chen, sepertinya kali ini aku yang menang, ucap iblis tua Hou. Namun tiba-tiba, tawa samar memotongnya. Mungkin bukan itu masalahnya, kata Xiaoyan sembari membuka matanya perlahan. Lantas iblis tua Hou membalas ucapannya, Junior, mencoba menang secara lisan tidak akan menguntungkanmu di sini. Cibir iblis tua Hou melihat kuali api Xiaoyan masih tanpa fluktuasi pil. Xiaoyan menyeringai. Ia berdiri di depan kuali apinya, dan seketika kuali itu bergetar. Tetua pertama tiba-tiba berkata, ada sedikit teriak pil obat yang dipancarkan dari kuali api. Iblis tua Hou terkejut, namun Xiaoyan sudah mengangkat tangan ke kuali api lalu mengepalkannya. Naga api di dalam kuali meraung, tubuhnya membengkak, dan kuali api itu pun meledak. Gelombang api panas melesat, menaikkan suhu gunung. Tubuh naga api membesar hingga ribuan kaki, melayang di langit dengan tekanan menakutkan, membuat awan petir pil 9 warna di atas iblis tua Hou menyusut. Junior, apa rencanamu? Teriak iblis tua Hou. Berisik, balas Xiaoyan dengan dingin. Tekanan kuat dari teriakannya mengguncang iblis tua Hou hingga terhuyung mundur, menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan jauh melampaui dugaannya. Xiaoyan fokus kembali pada naga api raksasa. Fluktuasi energi yang mengejutkan tiba-tiba menyebar dari tubuh naga yang disadari semua orang sebagai fluktuasi pil obat. Lantas Suan Kongzi berkata dengan terheran-heran, menggunakan api untuk membentuk wadah dan menyembunyikan pil di dalamnya. Itu adalah metode membuat objek untuk menyimpan pil, seru Suan Kongzi. Terkejut bahwa Xiaoyan menguasai teknik yang bahkan tidak dimiliki Yao Lao. Di sisi lain, saat fluktuasi dari naga api semakin intens, gemuruh keras bergema. Langit menjadi meredup karena awan yang berkumpul berwarna hitam pekat, bukan kelabu. Keheningan mematikan itulah yang membuat semua orang ketakutan. Awan petir 9 warna di atas iblis tua Hou menyusut cepat di hadapan awan hitam ini. Semua orang menyipit. Mereka tahu ini berarti pil itu lebih kuat dari pil tingkat 8. Ini adalah pil tingkat 9 yang legendaris. Semua orang tak percaya dengan hal ini. Lantas para alkemis berkata, Xiaoyan ini benar-benar menyempurnakan pil obat tingkat 9, ucap para guru alkemis. Tetir iblis hitam, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku melihatmu, gumam tetua pertama sembari menatap awan hitam aneh itu. Di langit, lubang spasial melingkar, hitam pekat seperti lubang hitam tiba-tiba terbentuk di tengah awan. Segera, petir hitam setebal lengan menyambar ke arah naga api di bawah. Merasakan bahaya,
Xiaoyan menjentikan jarinya dan boneka setan langit muncul di atas naga api. Namun, petir hitam itu menyambar mereka sehingga menghancurkannya menjadi debu. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat boneka setan langit hancur. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat serius. Ia harus bertindak sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, dan muncul di langit di atas naga api. Saat petir hitam mendekat, Xiaoyan mengepalkan tangannya. Sebagai elit Douseng, ia menarik energi di sekitar gunung ke tinjunya, menciptakan serangan yang merusak. Dengan energi menakutkan yang bersinar kristal, tinjunya meluncur ke petir hitam. Tabrakan itu menghasilkan badai destruktif yang mengerikan, menyapu ke segala arah. Seluruh langit seolah meledak, dan petir pil berwarna-warni di atas kepala Iblis Tua Hou hancur lebur. Iblis Tua Hou menatap langit yang kosong dengan ekspresi aneh. Badai energi menakutkan yang mengamuk di langit menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh dan menjadi hitam dalam radius ribuan meter. Melihat kehancuran ini, Tetua Agung di panggung batu berkomentar bahwa ini seharusnya tidak terlalu sulit bagi Xiaoyan, yang adalah Douseng bintang 1 awal. Verifikasi status Dousengnya membuat keenam tetua lainnya terkejut, memaksa mereka mengakui keunggulannya. Mereka menyimpulkan bahwa Xiaoyan akan memenangkan pemilihan dan kemenangan ini akan menguntungkan dalam masalah aliansi dengan faksi lain melawan Balai Jiwa dan klan Hun. Setelah lebih dari 10 menit, badai energi di langit mereda dan ruang mulai sembuh. Sinar matahari kembali menyinari gunung. Semua mata tertuju pada Xiaoyan yang berdiri tak terluka di langit. Xiaoyan mengepalkan tinjunya, merasakan mati rasa di tangannya. Kekuatan petir iblis hitam memang melampaui dugaannya. Ia bersyukur telah mencapai kelas Douseng, lantas berkata, "Inikah petir pil yang ditarik oleh pil harta karun tingkat 9? Memang kuat," puji Xiaoyan. Untungnya petir iblis hitam ini tidak datang dalam jumlah besar, dan awan hitam tebal itu perlahan menghilang setelah hanya beberapa sambaran. Saat awan hitam bubar, naga api di bawah meraung ke langit. Cahaya menyilaukan meledak dari tubuhnya dan gelombang energi mengejutkan memancar keluar. Sinar cahaya itu melonjak, melepaskan diri dari api yang menjebaknya dan melesat kabur ke langit. Mencoba kabur, Xiaoyan tertawa. Tubuhnya berkelebat dan ia meraih sinar cahaya itu. Saat digapai, sinar cahaya itu menyusut cepat dan mengambil bentuk manusia yang mirip dengan Xiaoyan sendiri. Lantas Xiaoyan berkata, "Menarik, inikah pil harta karun tingkat 9? Benar-benar bisa berubah menjadi bentuk manusia," gumam Xiaoyan. Jika dibiarkan kabur, pil harta karun tingkat 9 ini mungkin akan menjadi misterius, tapi lebih mungkin ditangkap dan dikonsumsi oleh ahli lain. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menemukan kesempatan untuk mengunci pil obat itu di tempatnya. Ia menekan kening pil itu dengan tangan, dan tubuh pil harta karun itu bergetar cepat, menyusut hingga berubah menjadi pil obat seukuran mata naga zamrud yang terbungkus kabut. Xiaoyan perlahan turun. Matanya melirik Iblis Tua Hou yang wajahnya pucat karena marah. Iblis Tua Hou memegang pil obat berwarna merah menyala di tangannya, tetapi jelas ia telah kalah. "Bisakah kalian berdua memperkenalkan pil obat yang telah kalian saring?" tanya seorang tetua. Iblis Tua Hou memperkenalkan pilnya dengan bangga. "Pil misterius tenang api iblis, pil obat tingkat 8 berwarna 9, yang meningkatkan kekuatan tempur bagi praktisi Douqi afinitas api." Lalu, Xiaoyan dengan lembut mengangkat pil zamrudnya. Ia tersenyum dan menjelaskan, "Pil pengembalian Bodhisattva Agung, pil harta karun tingkat 9. Efeknya mirip dengan pil Bodhisattva. Namun, ini meningkatkan kemungkinan pil Bodhisattva memberikan terobosan ke kelas Banseng sebanyak 2 kali lipat." Penjelasan Xiaoyan segera memicu seruan kaget. Bahkan wajah tetua pertama sedikit berubah. Pil Bodhisattva asli memiliki kemungkinan berhasil hampir 20%. Dengan peluang 2 kali lipat, pil pengembalian Bodhisattva Agung berarti tingkat keberhasilan menembus Banseng mencapai lebih dari 40%. Jika berita ini menyebar, pil ini akan sangat dicari oleh elit Douzun. Pil ini adalah versi pil Bodhisattva yang ditingkatkan, yang dipahami Xiaoyan melalui 100 reinkarnasinya di pohon Bodhisattva. Kelemahannya, ia membutuhkan benih Bodhisattva sebagai bahan utama, dan Xiaoyan hanya memiliki kurang dari 10 benih. Seorang tetua memperingatkan Xiaoyan bahwa klaim palsu akan mendiskualifikasinya. Xiaoyan membalas dengan senyum tipis, menjamin kebenaran klaimnya. Setelah bertukar pandang, Tetua Agung angkat bicara.
tingkat pil pengembalian Bodhisattva Agung telah melampaui tingkat pil misterius tenang api iblis. Pemenang terakhir dari seleksi ini adalah Xiaoyan.